bersama 9 naga yang disebut-sebut menguasai perekonomian di Indonesia. Bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 taipan. Pernah nggak dengar cerita soal 9 naga yang katanya ngatur Indonesia, termasuk Pak Jokowi? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Belakangan ini banyak yang ngomongin soal 9 naga. Siapa sih sebenarnya mereka? Katanya 9 naga ini adalah sekumpulan taipan atau pengusaha besar yang punya pengaruh besar di Indonesia. Mereka dianggap punya kekuatan besar, bisa ngatur ekonomi, bahkan politik di negara kita. Ada yang bilang mereka ini punya hubungan erat sama para pejabat tinggi, termasuk Presiden Jokowi. Tapi benar nggak sih? Sebenarnya cerita tentang 9 naga ini udah lama beredar, tapi nggak pernah ada bukti yang jelas. Banyak orang cuma berspekulasi berdasarkan dugaan-dugaan yang nggak jelas. Memang sih nggak bisa dipungkiri kalau pengusaha besar pasti punya pengaruh terutama di bidang ekonomi. Mereka punya bisnis besar, lapangan kerja, dan kontribusi pajak yang gede banget buat negara. Tapi apakah pengaruh mereka sampai bisa ngatur kebijakan negara? Itu masih jadi tanda tanya besar. Kalau kita lihat dari sisi Pak Jokowi, beliau kan dikenal sebagai presiden yang pro rakyat dan sering banget turun langsung ke lapangan. Sejak awal Pak Jokowi berusaha bikin kebijakan yang berpihak ke rakyat kecil. Mulai dari pembangunan infrastruktur, program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sampai bantuan sosial buat masyarakat miskin. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi cuma jadi boneka 9 naga, rasanya agak kurang masuk akal juga. Bicara soal 9 naga, kita nggak bisa lepas dari fakta bahwa di setiap negara pasti ada kelompok-kelompok bisnis yang punya pengaruh besar. Di Indonesia, pengaruh ini bisa terlihat dari bagaimana bisnis dan politik seringkali saling terkait. Pengusaha besar biasanya punya akses ke para pengambil kebijakan, entah itu lewat lobby, donasi kampanye, atau hubungan pribadi. Tapi apakah ini berarti mereka bisa ngatur semua kebijakan? Belum tentu juga. Yang jelas, di setiap pemerintahan pasti ada lobby-lobby politik dan bisnis. Itu udah jadi rahasia umum, tapi seberapa besar pengaruhnya itu yang susah diukur. Apalagi Indonesia punya sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat buat berpartisipasi aktif dalam politik. Kalau ada kebijakan yang nggak pro rakyat, pasti bakal ada protes dan suara-suara kritis dari masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari cerita tentang 9 naga ini? Bisa jadi ini cuma isu yang dihembuskan untuk mendiskreditkan pihak tertentu atau buat mengaduk-aduk suasana politik. Ingat, dalam politik, isu dan rumor bisa jadi senjata buat menjatuhkan lawan. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam menyikapi isu-isu semacam ini. Kalau kita perhatiin, cerita tentang 9 naga ini sering banget muncul menjelang pemilu atau ketika ada kebijakan yang kontroversial. Ini bisa jadi cara buat ngalihin perhatian atau buat menciptakan keraguan di kalangan masyarakat. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak ke rakyat. Kita juga sebagai warga negara harus terus kritis dan aktif dalam mengawasi pemerintah. Kita harus berani bersuara kalau ada kebijakan yang gak adil atau merugikan rakyat. Kita juga harus berperan aktif dalam pemilihan umum, biar bisa milih pemimpin yang benar-benar berpihak ke rakyat. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Jangan mudah percaya sama hoax atau berita yang gak jelas sumbernya. Dengan begitu, kita bisa jadi warga negara yang cerdas dan enggak gampang termakan isu-isu yang gak jelas. Di negara kita, ada tradisi yang kuat dalam hal gotong royong dan musyawarah. Meskipun ada pengaruh dari para pengusaha besar, pada akhirnya keputusan yang diambil harus melalui proses yang melibatkan banyak pihak. Ini bukan berarti pengaruh mereka tidak ada, tapi lebih pada bagaimana sistem bekerja dan check and balance yang ada. Mungkin alasan kenapa cerita tentang 9 naga ini bisa populer adalah karena ada ketidakpercayaan atau kekecewaan di kalangan masyarakat terhadap elit politik dan bisnis. Ketika ada kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin, atau ketika ada kebijakan yang dianggap tidak adil, mudah sekali bagi masyarakat untuk percaya bahwa ada dalang di balik semua itu. Di sisi lain, ada juga manfaat dari munculnya isu semacam ini. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya berkuasa dan mengambil keputusan, ini bisa jadi dorongan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pemerintahan. Salah satu cara terbaik untuk menangkal pengaruh negatif dari isu-isu semacam ini adalah dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi dari pemerintah juga sangat penting. Dengan akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan diambil dan siapa saja yang terlibat. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah benar atau salah bahwa 9 naga mengatur Indonesia termasuk Pak Jokowi? Tanpa bukti yang konkret, sulit untuk menjawabnya dengan pasti. Tapi yang jelas, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pengusaha besar memang punya pengaruh besar dalam banyak hal. Tapi pengaruh ini tidak selalu berarti negatif. Ada banyak pengusaha yang juga berkontribusi positif untuk pembangunan negara, menciptakan lapangan kerja, dan membantu dalam berbagai program sosial. Isu tentang 9 naga ini juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ketergantungan berlebihan pada segelintir individu atau kelompok bisa berbahaya.
Diversifikasi kekuasaan dan tanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi cerita tentang 9 naga yang ngatur Indonesia termasuk Pak Jokowi masih jadi misteri dan banyak spekulasi. Tanpa bukti yang jelas, susah buat kita percaya sepenuhnya. Yang penting, kita harus tetap waspada dan kritis dalam menyikapi isu-isu politik. Jangan gampang termakan hoax dan terus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, bukan di tangan segelintir orang saja.